Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai perkuliahan penganggaran perusahaan ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Saya hantarkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bahas mengenai kontrak kuliah dan perkuliahan selama 1 semester mengenai penganggaran perusahaan. Untuk hari ini yang akan kita bahas yaitu ada 3. Pertama, perkenalan, karena sistemnya ini daring, maka perkenalannya cukup saya saja dan saya bisa melihat foto kalian di e-learning. Nah, yang kedua, nanti kita akan membicarakan mengenai kontrak kuliah. Ketiga, overview penganggaran perusahaan selama 1 semester. Perlu diketahui bahwa penganggaran perusahaan ini koordinator mata kuliahnya adalah Bapak Hadi Ismanto. Walaupun beliaunya tidak mengajar di kelas ini, tetapi koordinator tetap mempunyai kewajiban membuat RPS serta materi yang akan diberikan selama 1 semester. Sehingga materi nanti yang akan saya berikan kepada saudara itu adalah materi dari beliaunya sebagai koordinator mata kuliah penganggaran perusahaan. Nah, kurikulum Pak Hadi bisa dibaca di sini saya tampilkan di PPT-nya. Kemudian kurikulum saya ya, saya masih muda ini ya. Masih tanggal 6 baru lahir, tahunnya tahun 78 ya. Baru menikah beberapa tahun yang lalu sehingga anak saya itu masih ada yang kecil-kecil ya. Alamat Pancur Mayong Jepara, nomor handphone 08813255778683. Untuk tugas nanti bisa dikirim di LMS maupun di email yang sudah tertera di RPS ini. Emailnya cuma iaha@gmail.com. Jangan lupa emailnya itu ada A-nya setelah H ya, cuma iaha@gmail.com. Mengantisipasi LMS-nya trouble sehingga nanti bisa dibuka di email. Nah, semua tatap muka di akhir perkuliahan itu ada tugas terstruktural yang harus dikerjakan oleh setiap individu mahasiswa. Jadi bukan kelompok ya, setiap individu mahasiswa. Nah, kompetensi yang ingin dicapai selama perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memahami tugas dan fungsi anggaran perusahaan. Kedua, memahami permasalahan dalam menyusun anggaran perusahaan. Karena ini anggaran perusahaan, jadi setelah paham tugas dan fungsinya, juga paham permasalahan yang ada. Kemudian memahami teknik penyusunan anggaran perusahaan. Selanjutnya memilih dan menganalisis keputusan anggaran perusahaan. Nah, bagaimana cara penilaian selama 1 semester sehingga nanti saudara itu akan mempunyai nilai A, B, C atau D. Nah, penilaiannya dari UTS 20%, UAS-nya 20%, tugas terstrukturnya 30%, partisipasi kelas 20%, kemudian kehadiran kuliah 10%. Nah, ini kalau misalkan tidak ada perubahan selama
semester ini misalkan dilakukan secara daring terus, ini untuk menilai partisipasi kelasnya kan juga agak kesulitan. Paling-paling ada yang dinilai dari siapa yang bertanya di dalam LMS tersebut. Nah, kemungkinan tugas terstrukturnya ini kalau kuliahnya daring terus, nanti bisa nilai tugas terstruktur bisa ditambah menjadi 40%, partisipasi kelasnya 10%. Beda dengan nanti ketika kita ada dua kombinasi perkuliahan, daring dan luring, maka penilaian ini sesuai dengan yang ada di RPS yang saudara terima, yaitu tugas terstrukturnya 30, partisipasi kelas 20. Nah, totalnya semuanya menjadi 100%. Nah, jenis tugasnya ada 3, tugas harian, tugas ini untuk sementara saya pastikan tugas harian dulu. Untuk tugas kelompok dan studi kasusnya nanti saya informasikan kalau ada. Nah, bagaimana nilai A tersebut? Dan nilai A itu didapat dari nilai akhir. Kalau nilai akhirnya saudara itu totalnya 80 sampai 100, maka nilai saudara itu menjadi A. Bobot nilainya 4. Kemudian kalau nilai akhirnya antara rentangnya itu 75 sampai 79, maka nilai huruf saudara adalah AB. Bobot nilainya 3,5, di mana penilaian ini diambil dari nilai akhir, UTS, UAS, tugas terstruktur, kemudian keaktifan kelas dan presensi kuliah. Makanya kalau kuliah nanti di LMS itu usahakan tiap hari bisa mengisi absen tepat waktu. Nah, kalau rentangnya 65 sampai 69, maka nilainya BC, nilai hurufnya BC. Bobot nilainya 2,5. Nah, kemudian kalau 60 sampai 64, nilai hurufnya C, bobot nilainya 2. Pastikan saudara masuk terus, mengerjakan tugas terus, kemudian UAS, UTS-nya dikerjakan, saya yakin saudara tidak akan pernah mendapatkan nilai C. Paling tidak ya nemen-nemene itu yo BC itu ya, tidak sampai C itu. Tapi kalau saudara sudah meninggalkan beberapa kali tugas, maka sudah dapat dipastikan saudara tidak akan pernah mendapatkan AB, apalagi A. Nanti bisa dibaca lagi mengenai penilaian hasil belajar. Nah, peraturan kelas ini pun untuk sementara saya kalau kuliahnya daring, saya mengikuti presensi atau mengikuti waktu jam kuliah dulu. Kalau luring, saya mengikuti kontrak kuliah yang ada di dalam RPS ini. Karena di dalam RPS ini menyatakan menyelesaikan tugas yang sudah diskedul. Keterlambatan dan kecurangan pengumpulan tugas dianggap tidak mengumpulkan tugas. Kalau yang poin pertama ini pasti ya, saya harus menerima semua tugas dari kalian. Nah, poin kedua, terlambat masuk kelas tidak boleh lebih dari 15 menit. Nah, kalau perkuliahannya daring, maka saya acuan masuk itu pada jam kuliah. Misalkan jam kuliah itu jam 8